Off cam. Oke, baiklah. Di sini saya sebagai tim pemerintah penutup pembicara pertama akan menyimpulkan dari beberapa argumen dari pihak oposisi pembuka dan dari pihak pemerintah pembuka. Dan di sini saya juga akan menyampaikan argumen kami sebagai pihak penutup di tim pemerintahan dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, dari pihak pemerintah tadi, di mana pada pembicara pertama menyampaikan bahwa yang diberikan subsidi itu adalah program studi yang populer saja, karena dunia lapangan kerja mereka yang begitu banyak. Sampingkan program studi lainnya, karena apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan jurusan itu, maka lagi bagi negara untuk mencari seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Tetapi di sini saya menyetujui pemerintah pertama yang mengenai bahwa fasilitas-fasilitas seperti kuota, laptop, dan pembelajaran sistem daring ini. Saya juga menyetujui untuk mengasah skill dan keterampilan pada PTN itu perlu dilakukan dengan adanya PKL dan sebagainya. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan memasuki argumentasi kami sebagai pihak pemerintah penutup, yaitu dengan pembicara pertama saya sendiri mengenai mosi kita kali ini. Di mana standar keterserapan dari dunia itu memang dilihat dari skill dan keterampilan yang ada pada setiap individunya. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada yang dikesampingkan di sini. Dalam artian, subsidi tersebut tetap diberikan pada seluruh program studi yang ada, dan program studi itu berhak untuk mengasah skillnya masing-masing sesuai dalam bidangnya. Mengapa demikian? Karena dalam dunia kerja yang dibutuhkan itu adalah keterampilan setiap individu. Nah, jika kita hanya berfokus pada salah satu program studi saja, maka program studi yang tidak populer tidak akan bisa dalam mengasah skill dan keterampilan yang mereka miliki. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah penutup menegaskan bahwa subsidi tetap diberikan kepada seluruh program studi untuk mengasah skill dari masing-masing mereka yang mereka miliki. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Baiklah, saya selaku pembicara kedua dari tim pemerintahan penutup. Sebelumnya kami akan menyampaikan argumen kami mengenai mosi 3 yang diperdebatkan. Dalam perhitungan ketiga akan saya mulai. 1, 2, 3. Agar dapat melahirkan lulusan dengan karakter ideal, perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kapasitas menyangkut berbagai aspek seperti infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan lain sebagainya. Nah, pada aspek infrastruktur, misalnya perguruan tinggi dituntut memiliki teaching factory, membangun Massive Open Online Course atau MOOC, dan virtual class, dan pembangunan infrastruktur learning common. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, perguruan tinggi harus meningkatkan kapasitas dosen agar dosen memiliki kompetensi mendidik yang memiliki kompetensi melaksanakan penelitian, berkompeten dalam pengembangan digital, berkompeten dalam tingkat global, dan berkompeten dalam strategi masa depan. Adapun pada aspek kelembagaan, perguruan tinggi harus meningkatkan akreditasi, baik akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Nah, tantangan itulah yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kebutuhan pendanaan perguruan tinggi, baik pendanaan operasional maupun pengembangan, agar dapat berkembang menjadi perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi zaman. Diperlukan dana pengembangan. Ini kondisi yang logis dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Pendanaan itu diperoleh setidak-tidaknya melalui 4 jalur. Yang pertama, dari pemerintahan melalui dana APBN. Yang kedua, melalui kerjasama dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, melalui komersialisasi hasil inovasi. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat. Sebab itu, pemerintah perlu mensubsidi secara nasional terhadap program studi yang ada di universitas. Kita lanjut ke keterserapan lulusan di dunia kerja. Pada kenyataannya, pemerintahan telah memberikan jaminan minimal 20% kursi perguruan tinggi harus bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Jaminan itu antara lain diwujudkan dengan memberikan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa yang tidak mampu. Dengan beasiswa ini, mahasiswa bisa memiliki kuliah secara gratis selama 8 semester, menerima uang saku sebesar Rp600.000 dan menerima berbagai program pembinaan karakter. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, dunia pendidikan sekarang ini dihadapkan pada tantangan kemajuan zaman. Dengan adanya kemajuan zaman ini, banyak aspek-aspek kehidupan yang berubah dan bergeser. Oleh karena itu, mau tidak mau paradigma dan sistem pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Tentu saja perubahan tersebut dihadapkan dapat menuju pendidikan masa depan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, sekarang sudah saatnya menyiapkan peserta didik melalui pendidikan dengan pola, konsep, dan model baru yang dapat mengembangkan kepribadian. Pendidikan harus membantu pengembangan peserta didik dalam konsep life skill yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kecakapan hidup yang bermakna dan berguna di kemudian hari. Dengan adanya orientasi, paradigma, dan sistem pendidikan yang baru, diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang saat ini merupakan salah satu dari berbagai masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Terima kasih.